Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Puspitasari, nomor sambuk F55118250, kelas E Sistem Informasi. Ingin membuat video untuk melengkapi tugas sistem informasi dari Ibu Hajra Rasmi. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu manajemen informasi. Apa itu manajemen informasi? Manajemen informasi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perolehan informasi, penggunaan informasi selektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi atau informasi yang tidak berguna lagi pada waktu yang tepat, menurut McLeod 1998. Jadi pemakai informasi itu ada dua, pemakai informasi internal dan eksternal. Yang internal yaitu staf informasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas. Sedangkan eksternal yaitu pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lain. Jadi teman-teman, sebelum kita beranjak ke sistem informasi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ini juga memiliki. Jadi teman-teman, sistem sendiri itu punya tujuan. Tujuan itu ada tiga. Yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Nah, jadi sistem ini juga mempunyai subsistem dengan supersistem. Jadi subsistem itu adalah yang tersusun atas sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut subsistem. Nah, jika kalian masih bingung antara sistem dan subsistem, saya akan membuat contoh supaya lebih mudah untuk dipahami. Contohnya itu seperti sistemnya yaitu sistem mobil, dan subsistemnya itu subsistem bahan bakar, subsistem pendorong, subsistem kelistrikan, dan subsistem rem. Jadi dengan itu kita dapat membedakannya menjadi. Nah, selain subsistem yang seperti saya bilang, ada juga supersistem. Jadi supersistem itu jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut disebutkan sebagai subsistem. Contohnya, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi berkedudukan sebagai supersistem. Jika ditinjau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi adalah subsistem dan pemerintah pusat adalah supersistem. Tapi sebelum lebih jauh lagi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sistem informasi? Jadi sistem informasi ini mempunyai banyak sekali pendapat dari para ahli, dan dapat disimpulkan menjadi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dan juga sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer. Nah, berikut contoh gambar agar teman-teman lebih mengerti apa sebetulnya itu sistem informasi. Jadi ada banyak sekali contoh sistem informasi, dan saya akan memberikan tiga, yaitu sistem reservasi pesawat terbang, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, dan sistem biometrik, dan masih banyak lagi. Ada juga kemampuan SI yang sangat banyak, dan saya akan memberikan tiga contoh lagi. Yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Nah, ini adalah gambar untuk model SI. Ada juga peranan sistem informasi. Yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas atau otomasi. Yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem. Yang keempat, menginteraksikan subsistem dan subsistem. Nah, berikut adalah gambar hubungan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian. Nah, untuk anak-anak IT pasti sudah tidak asing lagi dengan kata teknologi informasi. Tapi apa sebenarnya teknologi informasi itu? Menurut para ahli,
Sangat banyak pendapat dari para ahli tentang teknologi informasi. Nah, dapat dirangkum bahwa teknologi informasi itu adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan juga gambar. Nah, contoh teknologi informasi itu sangat banyak, seperti spreadsheet, komputer, CD-ROM, komputer mainframe, notebook, dan papan digital, dan masih banyak lagi. Ada sangat banyak macam teknologi informasi seperti teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi komunikasi, dan teknologi pemroses. Nah, selain itu ada juga komponen sistem informasi, yaitu yang berupa orang, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, dan juga basis data. Nah, komponen sistem informasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen sistem informasi pribadi dan juga komponen sistem informasi berkelompok yang akan saya tampilkan gambarnya di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu arsitektur informasi. Apa itu arsitektur informasi? Arsitektur informasi suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Nah, arsitektur informasi juga ini memiliki pendapat yang sangat banyak dari para ahli, tapi saya hanya mengambil satu pendapat dari para ahli, yaitu dari Thurban McLean Weatherby pada tahun 1959. Arsitektur teknologi untuk arsitektur informasi yaitu ada 3. Yang pertama tersentralisasi, yang kedua desentralisasi, dan ketiga yang klien atau server. Saya tidak akan menjelaskan, tetapi akan menampilkan gambar-gambar supaya kalian mengerti. Selanjutnya yaitu ragam sistem informasi. Jadi di ragam sistem informasi itu ada yang pertama klasifikasi sistem informasi yang terdiri dari banyak sekali, seperti level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, arsitektur sistem informasi, dan lain-lain. Selanjutnya, ragam sistem informasi menurut level organisasi yang terdiri jadi 3. Yang pertama sistem informasi departemen, yang itu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Yang kedua sistem informasi perusahaan, yang mana sistem terpadu yang dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang ketiga sistem informasi organisasi, yang mana artinya sistem informasi yang menghubungkan 2 organisasi atau lebih, contohnya SI pada Walmart dan B2B. Selanjutnya sistem informasi fungsional yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi keuangan, yang ketiga sistem informasi manufaktur, yang keempat sistem informasi pemasaran, dan yang terakhir sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi yaitu kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi sebuah informasi. Sistem informasi keuangan yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur, yang mana sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran, sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran dan juga mendukung keputusan yang berkaitan dengan bauran pemasaran yang mencakup produk, tempat, promosi, dan harga. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia biasa disebut HRIS. Istilah lain yang sering dipakai yaitu HRMIS atau Human Resource Management Information System, dan HRMS yaitu Human Resource Management System. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan-tunjangan hingga kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu sistem informasi menurut dukungan. Jadi yang pertama TPS, yang berfungsi untuk menghimpun dan menyimpan informasi transaksi yang dipakai oleh orang yang memproses transaksi. Yang kedua MIS, yang berfungsi untuk mengonferensi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja. Yang memakai ini yaitu semua level manajemen. Yang ketiga
DSS yang berfungsi untuk membantu pengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. Yang menggunakan ini yaitu analisis, manajer, dan profesional. Yang keempat yaitu EIS yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. Yang menggunakannya itu manajemen tingkat menengah dan atas. Yang kelima yaitu ES yang menyediakan pengetahuan pakar dan bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Yang menggunakan yaitu orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Dan yang terakhir OAS yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerja dapat melakukan secara efisien dan efektif. Yang menggunakan yaitu staf maupun manajer. Dan sampai ke materi yang terakhir yaitu pengembangan sistem. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem. Oke teman-teman, jadi sekian saja materi-materi yang saya bawakan tentang sistem informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.